Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Nah, materi fotosintesis ini bisa kita ajarkan pada satuan pendidikan, yaitu sekolah menengah pertama SMP pada kelas 7. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari materi ini itu adalah agar siswa dapat menjelaskan pengertian fotosintesis, menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan, menjelaskan peran cahaya matahari dan klorofil, menjelaskan persamaan reaksi kimia fotosintesis, dan menyebutkan hasil fotosintesis, dan juga menjelaskan pentingnya fotosintesis bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya di sini, fotosintesis itu merupakan proses di mana tumbuhan mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi yang tersimpan secara kimia dalam bentuk glukosa. Ini itu adalah proses fundamental bagi kehidupan di bumi karena menghasilkan makanan dan oksigen. Selanjutnya di sini ada persamaan fotosintesis. Nah, persamaan kimia yang menggambarkan fotosintesis itu adalah 6C02 plus H20 plus cahaya matahari. Di mana rumus ini tuh menunjukkan bahwa fotosintesis melibatkan reaksi antara karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang selanjutnya di sini ada komponen penting dalam fotosintesis. Yang pertama, penyerapan sinar matahari. Jadi, sinar matahari itu diserap oleh klorofil. Klorofil itu adalah pigmen hijau yang ditemukan dalam kloropos, struktur kecil di dalam sel tumbuhan. Selanjutnya, yang kedua ada asupan karbon dioksida atau C02. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara melalui stomata pada daun. Karbon dioksida itu adalah salah satu bahan bantu utama untuk fotosintesis. Kemudian yang ketiga ada penyerapan air atau H20. Tumbuhan menyerap air dan tanaman melalui akarnya. Air juga merupakan bahan baku esensial untuk proses fotosintesis. Selanjutnya di sini yang keempat ada pelepasan oksigen. Oksigen itu dilepaskan oleh atmosfer melalui stomata. Oksigen itu merupakan hasil sampingan dan fotosintesis yang sangat penting bagi pernapasan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada penciptaan glukosa. Yang pertama, tumbuhan menghasilkan glukosa untuk menggunakan energi dari pemecahan karbon dioksida, air, dan energi matahari. Kemudian yang kedua, glukosa disimpan dalam jaringan tumbuhan sebagai sumber energi yang tumbuh. Yang selanjutnya di sini pentingnya fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu sangat penting bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya karena beberapa alasan utama itu yang pertama menghasilkan oksigen. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan untuk bernapas. Kemudian yang kedua, penyerap karbon dioksida. Umpan menyerap karbon dioksida dari udara selama fotosintesis sehingga membantu mengurangi polusi dan gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemasanan global. Selanjutnya yang kedua, menghasilkan glukosa dan bahan makanan. Fotosintesis menghasilkan glukosa yang menjadi sumber energi dan bahan baku pembentuk zat makanan lain seperti protein dan lemak pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir itu ada mendukung rantai makanan. Karena tumbuhan itu adalah produsen utama dalam ekosistem, fotosintesis mendukung kelangsungan rantai makanan di bumi. Semua makhluk hidup bergantung pada hasil fotosintesis untuk memperoleh energi dan nutrisi. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.